semuanya, kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan bab pengambilan keputusan taktis 1 dan pembahasan make or break ethical decision. Saksikan kami. Halo, aku Desvita Natasha dengan NIM 2210 31 322 0001. Halo, aku Navia Sonda dengan NIM 2210 3131 218. Hai, aku mau perkenalan. Nama aku Sri Wiyanti dengan NIM 22103 133 231. Aku sebagai Baik, jawaban yang dapat kami simpulkan dari kasus tersebut yang pertama, menurut sebagian besar kode etik perusahaan, Pamela seharusnya memberitahu Roger tentang keputusan yang akan diambil di Departemen Listrik. Transparansi dan komunikasi terbuka dalam keputusan yang berdampak besar pada departemen atau karyawan sangat penting untuk menjaga integritas dan etika bisnis. Kemudian yang kedua, Pamela seharusnya memberi data yang benar kepada Larry mengenai Departemen Tenaga Listrik. Menyembunyikan informasi atau memberikan data yang tidak akurat tidak hanya melanggar prinsip kejujuran, tapi juga dapat merugikan perusahaan dan pekerjanya dalam jangka panjang. Sebagai pemimpin, Pamela harus menjunjung tinggi integritas dan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang akurat untuk kepentingan jangka panjang perusahaan dan para pekerjanya. Penjelasan mengenai ethical consideration in make or buy decision. Yang pertama itu adalah transparency and communication. Menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemangku kepentingan sebagaimana yang ditunjukkan oleh kewajiban etis Pamela untuk memberitahu Roger Barnes, manajer Departemen Listrik, tentang keputusan signifikan yang mempengaruhi departemennya, menyoroti peran transparansi dalam mengurangi potensi konflik kepentingan dan membangun budaya kepercayaan dalam organisasi. Yang kedua, integrity and decision making, membahas tanggung jawab etis untuk memberikan data yang akurat dan melengkapi kepada para pengambil keputusan sebagaimana yang terlihat dalam dilema Pamela mengenai berbagai analisis sebenarnya dengan Larry Johnson, presiden perusahaannya, dan menganjurkan untuk mempertahankan integritas dalam proses pengambilan keputusan guna menjamin kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan organisasi. Dan yang ketiga itu adalah employee welfare, mengeksplorasi implikasi etis dari keputusan terhadap membuat atau membeli terhadap kesejahteraan karyawan sebagaimana yang disuarakan oleh Roger mengenai potensi dampak negatif pada sub departemennya, dan menyatakan bahwa kepemimpinan etis melibatkan pertimbangan terhadap kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan, bahkan ketika dihadapkan pada peluang penghematan biaya. Selanjutnya, penyimbangan profitabilitas dan moralitas. Meninjau tentang keseimbangan delikat antara memaksimalkan keuntungan dan pemegang prinsip etika. Menunjuk perlunya pemimpin seperti Pamela untuk menimbang keperluan finansial jangka pendek dan jangka panjang terhadap moral karyawan dan reputasi perusahaan. Dan terakhir, tentang kepatuhan terhadap kode etik. Berisi tentang kode etik perusahaan yang umumnya mendukung transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses pengambilan keputusan. Menyarankan bahwa patuh terhadap kode-kode tersebut sangat penting bagi pemimpin yang berhadapan dengan keputusan membuat atau membeli.